Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih dikumpulkan di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai tadi kita baca surat Al-Fatihah, kata khusus untuk penasihat saya Ibnu Rajab Al-Hambali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Muhammad wa samadu suluhum al-waiqra wa yarhamuhu jannah wa aida bil katim wa surah wa alim nabati fi din dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Kecil suaranya ya? Kedengaran atau gimana ya? A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi lummi fi dunya min syarri sadri yasri amruhu wa lisani wa qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi washabihi wa zurriyyati ajmain. Halaman 290. Yang mana tuh ya? Wa aktsaru ma yuridu bitarki ma la yu'ni hifdzul lisan. Itu ya, dari ayat-ayat Quran kemarin. Ya sabu zahir itu am yahsabu, qala ta'ala am yahsabuna la nasma'u, ya anna la nasma'u sarahum wa najwahum bala rusuluna ladaihim yaktubun. Itu ya Zuhruf ayat 80, Az-Zuhruf. Apakah kalian menyangka kami tidak mendengar rahasia kalian dan bisikan kalian? Tidak, sekali-kali tidak. Sebelumnya utusan-utusan kami ada di antara mereka yang menyatat, maksudnya Raqib Atid gitu. Wa aktsaru ma yuradu bitarki ma la ya'ni, ya, yang dimaksud hadis Nabi ini ya sebagian besar apa-apa yang dimaksud daripada meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Maksudnya kata Nabi kan tinggalkan, ya, min husnil Islam, dari baiknya Islam seseorang adalah tarku malaya nih, meninggalkan apa yang enggak penting buat hidupnya. Nah, di sini wa aksaru ma yuradu, yang sebagian besar yang dimaksud daripada meninggalkan yang enggak penting adalah hifzil lisan, jaga lidah. Ya, hifzil lisan, jaga lidah. Itu maksudnya jaga lidah daripada ngomong yang enggak penting. Minal lagwil kalam, dari omongan-omongan yang senda gurau, enggak ada juntrungannya. Atau kama asyiru ila zalika bi ayatil ula allati hiya fi suratul Qauf, seperti ya yang diisyaratkan di dalam ayat yang pertama, yaitu surat Qauf. Apa itu atasnya? Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di hati mereka, di diri mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Yatalaqqa mutalaqqiyan. Ya, karena ada malaikat pencatat anil yamin wa anis shimal. Qaid, ya, yang duduk, malaikat Raqib Atid maksudnya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, enggak ada sesuatu pun lapas yang keluar kecuali ada pencatat di situ, Raqib Atid. Ya, ini makanya Nabi bilang, ya, Islam baiknya Islam seorang yang dimana dia tidak banyak melakukan sesuatu yang enggak penting. Jadi urusannya di sini lebih ke banyak ngomong-ngomong yang enggak penting. Wabi musnad min hadisil Husain al-Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min husnil islamil mar'i khilatal kalami fi ma la ya'ni. Tuh, ini hadisnya ada lagi tambahan, maksudnya bahasanya agak berbeda. Sesungguhnya daripada baiknya Islam seseorang adalah
kilatul kalami, sedikit ngomong dari hal yang nggak penting. Ya, dari hal yang nggak berguna dia nggak banyak ngomong. Itu ada hadis tambahannya begitu. Lebih ke malayakni di sini diartikan lebih kepada ngomong yang nggak penting. Wa kharajat kharaiti min hadisi Ibnu Mas'udin qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah, ya inni muta'un fi qaumi fama'amuruhum. Wahai Rasul, aku adalah seseorang yang tokoh lah jatuhnya, yang dihormati, yang ditaatin di kaumku. Apa perintahmu? Ya, fama'amuruhum. Ya, apa yang harus aku perintahkan kepada mereka? Ya, maksudnya ini ada orang datang sebagai pemimpin suatu kampung, suatu kaum. Dia nanya sama Nabi, ya Rasul, saya ini pemimpin kampung, mereka taat sama saya mesti ngomong apaan? Apa yang mesti saya perintahkan kepada mereka? Kata Nabi, murhum bi ifsahi salam, perintahkan mereka untuk selalu tebarkan salam. Ya, tebarkan salam itu kalau bahasa Nabi tebarkan salam, ini kita secara zahirnya assalamualaikum gitu. Ketemu orang assalamualaikum gitu. Ya, mengucap salam. Kalau maksudnya zahir, kalau maksudnya secara hakikatnya tebarkan salam, ya maksudnya selalu membuat ya enak hidup orang. Ya, jangan bikin kerusuhan, jangan bikin permusuhan. Ya, ifsah, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, maksudnya buat damai, biar kayak di gang damai kan gitu ya. Gang damai kan damai itu. Ya, gang lo ya gang damai. Oh, udah nggak anak situ deh, udah pindah ya. Ini lah, udah bukan warga Kalibata nih. Segadam tapi ada segadam. Setan gang damai. Damai tapi ada setannya kan gitu. Itu Andi tuh grup. Ya, zaman juga gangnya gang damai. Gitu. Tapi ada segadam, setan gang damai. Tapi damai tapi ada setannya. Ya, itu menyebarkan kedamaian. Itu yang dibilang ifsasa. Ya, maksudnya secara hakikatnya. Kalau secara zahirnya ya emang ya ketemu orang assalamualaikum gitu. Ya. Wakilatil kalam illah fi ma yakni, dan sedikitkan ngomong kecuali sesuatu yang penting. Ya, yang bermanfaat, yang berguna. Itu hadis nabinya. Nabi suruh ifsah salam. Ya, tebarkan salam dan ngomong sedikit aja kecuali dari yang penting-penting doang. Wa bi Sahih Ibnu Hibban, di dalam Sahih Ibnu Hibban, an Abi Zarin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi suhubi Ibrahim alaihi salatu wasalam, adalah terdapat di dalam lembaran-lembaran Ibrahim. Ya, kitab atau suhub itu lembaran dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Walal akil, nih lembaran isinya begitu. Walal akili malam yakun magduban ala aklihi antakuna lahu sa'atun, dan bagi orang yang berakal malam yakun magduban, yang mana akalnya nggak terganggu. Ya, maksudnya ya mungkin buat kita ya, ini kalau nggak bisa begini berarti akalnya terganggu. Kata dia, buat seseorang yang berakal yang mana akalnya nggak terganggu ala aklihi, jadi nggak ada gangguan di akalnya, normal gitu, bukan orang stres, bukan orang ngablo. Nah, kalau kita ngerasa orang-orang yang normal akalnya, ya seyogyanya kita punya beberapa waktu. Waktu pertama adalah saatun yunaji fiha rabbah. Orang harus punya waktu. Saat itu waktu, ada yang mengartikan sesaat, ada yang mengartikan satu jam. Ya, ada yang ukurannya beberapa waktu lah gitu. Ya, bagi orang yang punya akal, yang akalnya sehat nggak keganggu, harus punya ada waktu-waktu dalam agama ini. Pertama, saat yunaji fiha rabbah, saat ada waktunya dia untuk munajat kepada Allah. Ya, saat, makanya bahasa Indonesia anak saat kan saat gitu. Ini kan diambil dari bahasa Arab, saat. Saat itu suatu waktu lah gitu. Ya, sebenarnya ada yang mengatakan begitu, jadi umum.
Ada yang mengatakan sesaat itu hitungannya 1 menit. Ya tetap beda-beda lah pendapatnya. Sesaat berarti kita lebih banyak ngerti sejam nih. Ya. Ada waktu kita munajat kepada Allah. Munajat ngerti ya? Ngobrol. Seenggaknya kalau bilangnya bahasanya sesaat ya 20 menit kan nggak bisa emang. 10 menit, 20 menit di waktu habis tahajud ngobrol sama Allah. Ya. Harus punya waktu sesaat sama Allah ngobrol. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, dan juga harus punya waktu di mana dia menghitung-hitung dirinya, introspeksi diri, mikir sejam gitu, mikirin ya salahnya apa hidup, apa yang kurang bagus, cacatnya kita apa, introspeksi diri. Ada waktu untuk begitu, perenungan tentang perbaikan diri. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah, dan juga ada waktu di mana berpikir tentang apa-apa yang Allah ciptain. Ya, membahas tentang sesuatu ilmu-ilmu Allah. Ya, kekuasaan-kekuasaan Allah, penciptaan-penciptaan Allah, itu ada waktu untuk itu. Ya. Seenggaknya kalau udah ngaji tafsir berarti udah ke situ. Gitu. Ya. Seminggu sekali. Terus wasa'atun yakhlu biha li hajatihi minal mat'ami wal masrabi. Dan ada satu saatnya juga dia yakhlu biha li hajatihi. Ya, mengkosongkan waktu untuk hajatnya dari makan dan minum. Ya. Ya, ini sih nggak usah diomongin ya, pasti. Malah kebanyakan makan minum mulu. Gitu. Ya. Wa alal akili alla yakuna zainan illa salasin. Bagi orang yang punya akal, seyogyanya untuk tidak menjadi menaruh keperhatiannya, tidak memfokuskan kecuali kepada 3 hal. Bagi orang yang berakal harusnya fokus sama 3 hal ini. Ya, tazawudi li ma'adin. Ya, cari bekal buat nanti akhirat. Au marommatin lima asin, kerja buat hidup di dunia. Au lazzatin fi ghairi muharramin, cari kenikmatan yang enggak haram. Ya, itu yang dimulai. Sibuk di 3 itu aja. 3. Pertama, pikirin bekal buat akhirat, cari hidup buat dunia, nikmatin dunia yang halal. Jangan sampai nikmatin yang haram. Jadi boleh tuh dia, boleh menikmati dunia ini dengan yang halal, dan juga disuruh nyari kerja, nyari usaha buat hidup di dunia. Tetapi yang pertama apa? Jangan lupain ya bekal buat akhirat. Ini yang begini insya Allah Rabbana atina di dunia sana wa fil akhirati hasanah. 3 itu yang mesti difokusin seseorang yang berakal. Ya, pikirin tentang bekalnya buat kehidupan setelah ini. Kedua, cari hidup buat kehidupan di dunia. Ketiga, nikmatin dunia, tapi jangan sampai makan yang haram, jangan sampai mengerjakan yang haram. Ya, boleh nikmatin dunia sampai yang mubah-mubah boleh. Ya, kalau kita lagi pengen jalan-jalan atau apa, ya nikmati, asalkan jalan-jalannya bukan ke tempat prostitusi. Salah jalan-jalan tuh. Ya, boleh menikmati dunia ini, tapi yang halal-halal. Itu ya yang paling penting. Yang pertama yaitu cari bekal buat kehidupan setelah ini. Walal akil, dan juga bagi orang yang punya akal, ayakuna basyiron bizamani. Tuh, bagi orang yang punya akal harusnya punya pandangan dalam. Basyiroh itu pandangan hati. Jadi agak teliti, agak dalam melihat apa zamannya. Harus memahami zaman di mana dia hidup. Zaman bapak gue dulu, zaman kakek gue kejauhan gitu. Ini sekarang, zaman sekarang kita bisa nggak ngeliat dalam, memahami benar-benar tentang zaman ini. Biar kita bisa menjalankan hidup dengan baik, harus paham sama zamannya sendiri. Basyir harus memandang sangat dalam, memandang dengan sangat detail, teliti tentang apa yang terjadi dengan zaman sekarang,
dan harus gimana di zaman sekarang. Itu orang yang berakal. Muqabilan ala sa'nihi. Ya, muqabilan di sini artikan tekun atas segala urusannya. Ya. Urusannya apaan? Tekun ini maksudnya kalau mau hidupnya berhasil begitu, tekun. Jangan semuanya sekedar ngaji, sekedar nyari nafkah, sekedar gitu. Ya, wirid sekedar, ibadah sekedar. Nah, ini akhirnya hidup sekedarnya aja dah. Tekun, ya, nyari ilmu tekun, ngaji tekun, nyari duitnya tekun. Gitu. Jadilah sukses. Ya. Kalau nyari duitnya asal makan, ya udah begitu aja. Ya, ngaji asal datang, ya. Bayang asal gugur, gitu. Asal gugur kewajiban udah. Kayak capung cebok kalau bahasa yang bayang itu selesai. Yang penting udah ngajain bayang gitu. Itu sekedar semua. Tekuni semua urusan ibadah kepada Allah, tekunin urusan ngaji, tekunin urusan nyari nafkah, tekunin. Ya. Jadi kita akan sukses hidup. Jangan sekedar semuanya. Kuat kok, otak kita kuat, manusia. Kalau serius di semua hal kuat. Ya, kitanya yang kadang-kadang memanjakan diri kita aja. Gitu. Yang jadi akhirnya kayaknya nggak kuat nih, gue serius di sini, gue sini aja. Enggak, kalau tadi aja 3 hal itu gampang kan. Serius di nyari bekal buat akhirat, serius untuk nyari dunia. Itu kan masa nggak nyanggup. Serius dua-duanya. Ya. Kita manusia dikasih kapasitas itu untuk bisa melakukannya. Kalau enggak berarti kita bukan manusia. Ya. Hitungannya masih kurang-kurang akalnya. Ini kan makanya dibilang orang yang berakal pasti mampu. Ya. Kalau yang nggak mampu, akalnya kurang. Kenapa akalnya kurang? Karena banyak hawanya. Hawa nafsu ini, kadang hawa nafsu ini yang membuat kita malas, ogah, ya, terus banyak ngeluh. Nah, itu hawa nafsu. Tapi kalau enggak, akal doang, mampu manusia. Ya. Mampu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa fa'ilun zakabaif atau maf'ul mampu kalau akalnya doang. Karena ada hawa malas, nafsu ogah, nafsu kurang yakin. Banyak itu yang membuat kita jadi nggak mampu. Ya. Itu. Jadi harus paham dengan zamannya, tekun sama urusan hidupnya, hafizun lilisani, juga jaga lidahnya. Ya, lidah harus dijaga, jangan sampai kalau omongan ya nggak bisa dihapus. Pakai apa hapusnya? Kalau orang udah sakit hati, memang bisa dihapus? Nggak bisa. Kita mesti bikin dia lupa, gimana caranya? Kan orang udah keinget itu. Kalau tulisan masih bisa dihapus, kalau udah dibaca sama orang masuk ke hati, nah ini mau dihapus gimana? Makanya hati-hati, jaga lidah, jangan sampai kecatat sama hati orang. Ya, kalau dicatat sama hati orang 20 tahun 30 tahun aja belum tentu lupa udah dia. Gua nggak lupa omongan lo, ya, walaupun udah 300 tahun udah nggak hidup dong. Ya, enggak, 20 tahun aja masih berasa gitu. Makanya jangan sampai lidah ini, ya, kalau kata-kata siapa ya, Jadun MC tersering, kalau pedang lukai tubuh masih ada obat bisa dicari, apa gitu ya, lupa. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Itu Jadun MC tuh bahasanya cakep dah. Itu kayaknya kalau salah begitu. Kalau pedang lukai tubuh banyak apa ya, begitu pokoknya, banyak obat. Apa pernah dengar Jadun MC? Kalau pedang lukai tubuh banyak obat apa? Masih ada harapan sembuh, gitu. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, gitu. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Loh, susah. Kalau udah kena di hati mah mau ngaredok begitu dah. Jadi gue udah sakit tuh, susah. Kadang kita mohon gitu, kagak juga, susah ngapusnya. Makanya jangan sampai. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah bilang, orang pinter, nah orang pinter nih orang yang berakal dah, mikir dulu baru ngomong. Orang pinter, orang bodoh
ngomong dulu baru mikir. Ya kan udah ngomong, udah keluar, udah masuk ke hati orang baru mikir, wah salah nih gue ngomong, mau diapain. Tuh, makanya Ali bilang gitu, orang bodoh itu ngomong dulu baru dipikirin. Orang pintar mikir dulu baru ngomong. Itu makanya disyaratkan, karena orang-orang pintar berakal berarti dia jaga dulu tuh, jaga lidahnya, jangan sampai yang keluar nggak bagus, dipikirin dulu omongannya. Ya, tuh jaga lidah. Waman hasaba kalamahu min amalihi. Ya, siapa orang yang menghitung-hitung perkataannya sebagai bagian daripada amal hidupnya, qala kalamuhu ila fi ma la ya'ni, maka sedikit ngomongannya dari apa yang enggak penting, kecuali dari yang penting-penting doang. Maksudnya siapa orang yang selalu mikir kalau mau ngomong, maksudnya ini kita mikirnya ngomong lain sih sama kerjaan ya. Ini ada dikatakan siapa orang yang menganggap omongan itu udah kerjaan, pasti dia akan sedikit ngomong kecuali yang penting-penting doang. Ya, kalau ya omongan sama kerjaan berbeda. Ya, tetapi orang yang menganggap omongan itu sudah menjadi pekerjaan, dia akan hati-hati. Ya, ada nggak begitu? Paham nggak? Omongan orang menganggap dia ngomong ini dia pas itu kerjaan. Karena kan kebanyakan kita ngomong beda, kerjaan beda gitu kan. Ya. Kalau kita bilang, makanya penasehat ulama terdahulu tuh kalau ngomong ngeri, kenapa? Dia ngomong ini ya hitungannya pekerjaan udah. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat ya, berarti dia melakukan sholat. Jadi omongan itu harus dijalanin dulu. Banyak kan begitu. Tetapi maksud di sini lebih ke orang yang menganggap omongan adalah bagian daripada pekerjaan, dari amal, udah beramal. Karena maksudnya omongan itu sudah dicatat. Ya, ini makanya dia nggak akan ngomong kecuali yang baik-baik aja. Omongan udah dicatat. Apa kita bilang omongan nggak dicatat? Gitu. Ya, karena kan kadang-kadang niat baik udah dicatat. Ya, tapi kan ada pemahaman bahwa niat buruk baru omongan belum dikerjain nggak dicatat. Tapi kalau orang ini menganggap dia ngomong yang buruk aja itu sudah amalan, udah dicatat. Makanya nggak berani ngomong sembarangan. Itu, ya. Bisa nggak kita begitu? Ya, omongan-omongan yang buruk itu sudah jadi kerjaan. Jadi itu udah dicatat. Makanya kalau kita berpikir kayak begini, qala kalamu, maka sedikitlah perkataannya, kecuali yang bermanfaat doang. Ya. Wa qala Umar ibni Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu, siapa orang yang menghitung-hitung omongannya daripada amal-amalnya, maksudnya dia ngitung omongan itu sebagai perbuatannya. Ya, qala kalamu ila fi ma yakni, maka sedikit omongannya kecuali yang penting-penting doang. Ini sama aja hadisnya. Ya, yang di atas hadisnya sama dengan omongan Umar bin Abdul Aziz. Banyak yang kita lewatin nih. Waqad nabi Allah wa khairan. Lupa ini kok banyak banget ya aneh lewatin. 293. Yang kedua tuh wa kharrajal aqili, ada Abdul Qasim bawahnya, wa kharrajal aqili min hadisi Abi Hurairah marfu'an, secara ropa marfu, aksarun nasi zunuban aksaruhum kalaman bima la yakni, sepaling banyak manusia dosanya, sepaling banyak dosa manusia adalah yang dimana paling banyak ngomongnya dari yang enggak berguna. Nah loh, jadi apalagi yang berbau dosa ya, dari hal-hal omongan yang tidak penting. Itu banyak orang-orang yang ngomong dari hal-hal yang enggak penting, akhirnya jadi banyak dosanya.
Jadi sebagian besar dosa orang adalah dari ngomong. Itu. Qala Amr ibnu Qais al-Malai, marra rajulun bi Luqmana wa nasu indahu. Ada orang lewat kepada Luqman al-Hakim maksudnya. Dan manusia ada di sisi, maksudnya lewatnya datang. Jadi Luqman al-Hakim lagi ngobrol-ngobrol sama orang, ada orang datang. Ya faqala lahu alasta abada bani fulanin. Ada orang itu ngomong, bukankah kamu adalah budak si fulan, bani fulan. Jadi Luqmanul Hakim kan emang orang kulit hitam. Ya, dia seorang, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan orang soleh doang. Tapi namanya ada di dalam Al-Quran, bahkan nama surat ya, surat Luqman. Ini dia kan kulit hitam sebenarnya. Makanya ada yang nanya, bukankah engkau ya budaknya si bani fulan gitu. Ya. Qala bala, kata Luqmanul Hakim, iya emang. Orang itu ngomong lagi, qala alladzi kunta tar'a inda jabal kaza wa kaza. Bukankah engkau itu orang yang mengembala kambing di gunung bukit ini ya, bukit ini. Iya, kata. Iya gitu. Udah sampai masih negesin juga kalau emang dia sebenarnya budak aslinya. Ente budaknya si bani fulan ya? Iya. Ente ngembalanya kan sebelah sana kan sebagai bukit ini. Kata iya emang aneh itu orangnya gitu. Yang dulu jadi budak, yang juga ngembala kambing gitu. Terus sekolah pama balagobika ma'aro. Orang itu nanya, lalu dengan apa kamu bisa mencapai derajat seperti ini? Begitu. Dia kan jadi orang mulia kan, Luqman Hakim. Maksudnya dulunya lo budak menggalak kambing, kok sekarang mulia banget? Apa yang membuat engkau bisa mulia kayak gini? Gitu. Qala sidqul hadisi wa tulus sukuti amala yakni ini. Tuh jawabannya begitu. Ya, jujur omonganku selalu jujur gitu. Nah, mulut, hati, tangan sama. Itu jujur. Itu modalnya Luqmanul Hakim itu dong. Jujur atas perkataan-perkataan. Apa yang aku omongin itu yang di hati dan itu yang aku kerjain. Tuh, yang dibilang jujur gitu. Mulut, hati, tangan sama. Ya. Mulut, hati, perbuatan sama. Wa tulus sukuti amalayane. Dan aku panjang diamnya. Maksudnya lebih sering diam dari sesuatu yang enggak penting buat hidup. Ya. Ya. Itu yang harus kita renungi, terutama zaman sekarang kita butuh banyak bertahan untuk tidak banyak ngomong. Maksudnya apa? Lelah hidup kita sebenarnya. Ya, ada masalah-masalah di internet, kadang-kadang kita rajin banget mau tahu. Padahal apa hubungannya hidup kita? Capek. Ya. Makanya aneh tuh orang yang hampir nggak pernah lihat YouTube. Kadang-kadang kasus karena yang Muhyiddin dulu tuh ya Ba'alawi apa gitu. Anda tahunya dari orang masjid aja. Emang ngapain sih? Ada gini. Ini emang nggak lihat YouTube? Nggak pernah gitu. Malas banget liatin begitu orang berantem gitu. Ya. Jadi sampai kasus-kasus ada yang namanya katanya tesisnya siapa? Namanya siapa? Hah? Imadudin. Anda aja nggak tahu orang yang mana. Emang nggak pernah lihat di YouTube juga. Emang nggak pernah lihat YouTube. Gitu. Maksudnya apa? Itu Anda anggap nggak penting buat itu mana? Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada kasus-kasus yang lagi viral gitu, itu tahunya dari orang masjid aja, orang musola. Sat gini-gini gimana? Emang ada apa gitu? Nah ente nggak tahu Sat, nggak tahu gitu. Karena buat ada satu yang nggak ada hubungannya. Apa? Masih banyak banget yang bisa kita kerjain yang manfaat. Bahkan masih banyak yang belum kita kerjain. Apa? Tahajud belum, baca kitab, baca Quran, tafsirannya, hadis artinya udah baca belum? Ngapa jadi ngeliat yang begitu? Hidup kita aja masih banyak yang belum kita benerin. Atau mungkin nyari nafkah atau apa? Masih banyak kerjaan yang bisa dikerjain yang hasilnya duit. Itu puyengin doang ngasilin apa? Itu sekarang banyak hal-hal yang apalagi ngomongin artis itu kejauhan dah. Ya. Dicerai itu sama si Sano, sini. Rajin banget loh orang yang cerai lo yang ngurusin. Ngapa dipikirin sih gitu. Nanti makanya kadang-kadang ya memang
ya internet itu kan ada manfaatnya, tapi kalau di Indonesia kayaknya banyak kan mudaratnya. Kelakuan kitanya ya, kelakuan orang Indonesia itu terbiasa dengan mudaratnya doang. Anda juga kadang buka YouTube, tapi kalau lagi nyari sesuatu yang penting, gitu. Misalnya ya pohon ini, gitu. Gimana cara mengembangbiakinnya itu, gitu baru lihat YouTube. Emang lagi butuh. Atau cara ya perbaiki mesin cuci yang rusak, gitu. Pernah dulu Amino buka berdoa aja. Gimana caranya nih, gitu. Ya bongkar sendiri, bongkarnya pakai YouTube. Itu. Kalau yang ya macam-macam ada yang dilihat TikTok apa, ini yang bukan urusan hidup kita. Ya, ini kita harus hindarin. Kalau kita ngaku ngaji kitab-kitab begini, kalau yang nggak ngaji ya biarin aja mau gitu. Kita kan ngaji, kita paham, kita tahu omongan orang-orang kayak gini. Ya udah, tinggalin hal yang nggak penting buat hidup kita. Ya, kalau ngasilin duit nggak apa-apa. Mendingan orang-orang politik tahu dia. Ya, orang politik misalnya membela A, dia cuma bela kita nih orang di masyarakat. Lo ngapain bela A? Ya kalau gue karena demen sama dia gitu, karena gue loyalitas agama gitu. Ini orang korban politik. Korban politik adalah orang-orang yang terbawa sesuatu kasus ataupun omongan dari orang-orang politikus, elit politik tanpa menguntungkan dirinya. Ya, itu korban namanya. Tapi kalau ada untungnya, dia bukan korban. Dia berarti orang politisi juga. Lo ngapain milih A? Gue dibayar gitu. Itu berarti orang politik. Dia berarti nyari manfaatnya. Ya, lo milih A ya lo bayar gue berapa ntar gue milih A. Itu berarti dia orang politik. Dia cari manfaatnya juga. Kalau yang dimanfaatin doang, itu sian. Ya, dibawa-bawa agama, akhirnya Allahu Akbar, ikut semua ke Monas. Itu korban semuanya. Ya, untungnya apa buat mereka? Nah, bahkan sampai keluarin duit. Ya bego namanya gitu. Makanya hal-hal yang ya kalau orang yang nggak paham begitu jadinya, jadi dimanfaatkan. Ya, ini ya cari sesuatu yang manfaat buat kita, yang penting aja, efektif lah. Tapi memang mungkin ya negara dunia ketiga ya. Iya dong, kalau internet itu lebih mudaratnya lebih banyak ya di negara dunia ketiga. Karena Indonesia doang. Malaysia enggak ya? Hah? Netizen terhebat di Indonesia ya? Itu bayangin netizen terhebat. Maksudnya kalau udah urusan sama netizen Indonesia, kapok dah orang. Dulu aja wasit ada tuh, wasit kapok udah. Urusan sama netizen, berarti kan paling parah ya? Paling parah tukang ngurusin orang lainnya. Ya. Itu makanya negeri kita gimana nih mau berkah? Manusianya pada umumnya 95% mungkin ngurusin sesuatu yang nggak penting buat hidupnya. Kan kacau udah. Gimana nggak hancur hidupnya? Ya, kita mah kalau misalnya ngeliatin terus jembatan orang ada lubang apa enggak, itu kok jelek, kok begitu catnya, padahal kita lagi jalan di jembatan juga tahu-tahu bolong, jatuh kita. Ngapain sih ngeliatin jembatan orang terus? Lu liatin aja jembatan lu, apa udah beres tuh jembatan? Ternyata kita lihat, wah itu kok catnya begitu, padahal udah bagus tuh. Tahu kita bolong, tuh tahu nyebur. Ya, akibat apa? Fokus sama hidup orang, tapi lupa mikirin hidup sendiri. Padahal banyak banget yang mesti dibenerin, masih banyak banget yang belum kita kerjain. Ya, masih banyak yang penting buat hidup kita. Ya seenggak-enggaknya kalau ngeliat internet itu informasi, ya informasi yang baik buat kita. Ya. Kalau kita nonton sesuatu yang nggak penting buat hidup kita, ya manfaat gitu, carinya apa nih yang manfaatnya kalau saya nonton ini buat hidup saya. Jangan sampai buang-buang waktu hidup gitu. Tapi saya udah kebanyakan buang-buang waktu sih ya. Di hidup nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu, ngeliat internet, buang-buang waktu lagi. Ini buang-buang waktu doang. Efektifnya cuma sholat, ya sholat zohor misalnya 1,5 menit, itu juga 1,5 menit tuh yang ada manfaatnya buat diri itu doang. Ya 1,5 menit dalam sehari, semalam misalnya yang bayang 5 waktu dah 1,5 menit, 1,5 menit, ya 1 menit lah. Ada yang bayang 1 menit banyak ya, subuh 1 menit kayaknya ya. 2 menit dah, 2 kali 5 2 kali 5 10 menit
10 menit ya, hidup efektif segitu doang yang manfaat buat kita. Selebihnya lalai, nggak penting, kosong. Ini kebangetan ya. Kerja sih, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 3 gitu, jam 5 terus segitu efektif saya, yang penting digaji gitu. Mau di kantor ngapain kayak gitu kan. Banyak kadang-kadang ada orang yang, saya kadang-kadang nggak itu, ada orang dagang gitu ya, dagang apa namanya, tabak apa gitu ya kan, dia nungguin orang datang kan, mengongai sejam 2 jam gitu. Kemudian ngapain nggak dibaca buku aja ya gitu ya. Kayak Abdul Halim Hussein Kiai, dia kan dulunya mudanya jagain toko bapaknya di Tanah Abang, toko apaan, batik gitu. Jadi kalau jagain dibaca gigi apa aja jadi kiai. Jadi dia jagain, iya, dia mah dagang kitab malah. Nah itu, jadi baca kitab baca bertahun-tahun ya, jagain. Kang Bajanya kan kadang-kadang bengong doang, ngapain ya, nungguin orang. Ini maksudnya kadang-kadang kalau di kantor ada waktu luang ya baca kayak apa, atau jika staf gitu di kantor, bosnya ngapain lu gitu. Ya seenggak-enggaknya kan bisa banyak yang sih dikerjain yang efektif gitu ya. Sembahyang kan cuma 2 menit doang paling ya efektifnya. Istighfar juga 3 kali, habis itu langsung jalan nyari makan gitu. Makan efektif ya buat hidup itu ya. Coba dah pikirin kalau mau jadi ini, maksudnya kita nggak sehina dia ya, hidup kita nggak sehina Luqmanul Hakim, budak loh, pengembala, tahu-taunya mulia. Nah kita kan nggak budak tapi mulia juga kagak, ya situ aja udah ya. Oh, tinggi kagak, turun kagak, itu sini aja. Maksudnya di sini Allah ngasih lihat, bayangin orang yang dianggap hina aja bisa mulia kalau dia benar ya. Apalagi kita kan nggak hina-hina banget ya, nggak jadi budak gitu. Masa sih nggak bisa jadi orang mulia? Kalau dong sama Luqmanul Hakim, dari budak bisa jadi mulia gitu ya. Coba perbaiki. Lalu halaman 294 bait ketiga ya. Wa qala Muwariki al-Ijli. Muwarik, namanya Muwarik nih. Muwariki al-Ijli. Amrun ana fi talabihi munzu kaza wa kaza sanatan lam aqdir alaihi walastu bitarikin talabahu abadan. Ada suatu perkara bagiku, maksudnya gitu, aku berusaha menuntut ya perkara itu selama bertahun-tahun gitulah ya. Lam akdir, tapi aku nggak mampu untuk sampai kepada urusanku itu. Walastu bitari, tapi aku tidak pernah putus asa untuk selalu berusaha menyelesaikan kerjaan itu. Qalu, mereka bertanya, wa ma huwa, apa itu kerjaan? Dia bilang, ada suatu perkara dalam hidupku yang aku coba untuk bisa nyelesain itu bertahun-tahun tapi nggak selesai. Tapi aku terus bercoba biar bisa nyelesainnya. Ya, terus teman-temannya nanya nih, muridnya mungkin ya, apa itu? Ma huwa, apa dia? Qala al-kafu amma la ya'ni, ini meninggalkan ataupun menahan diri dari sesuatu yang nggak penting buat hidupku. Ini ada seorang ulama aja yang berusaha untuk menahan, makanya kita usaha gitu, usaha untuk ngurangin melakukan sesuatu yang nggak penting. Dia aja berusaha terus berusaha, walaupun dibilang bertahun-tahun gagal, tapi terus usaha untuk mengurangi tenggangannya sesuatu yang nggak penting dalam hidupnya. Ya, Rawah Asadun ibni Musa hadasana Abu Sa'ma an Muhammad ibni Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu ma yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Ya, dari Muhammad ibni Ka'ab, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, orang yang pertama kali yadkhulu, masuk kepada kalian adalah ahli surga.
Maksudnya Nabi lagi duduk sama sahabat, entar kalau ada yang datang ke sini pertama kali datang, dialah ahli surga. Gitu. Ya, sahabat lagi nungguin siapa nih, Bang Bagat. Ini kan kita ngumpul nih misalnya 12 orang. Ini kalau ada yang datang lagi nih dia orang yang akan masuk surga. Sahabat nungguin siapa nih gitu. Ya. Lalu pada kalau Abdullah ibn Salam, masuklah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Salam. Faqama ilaihi nasun. Lalu sahabat-sahabat yang lain nih yang duduk langsung nyamperin dia. Ya, dia belum nyampe ke sini, pas lihat wah dia kan langsung pada nyamperin. Berarti ini dia ahli surga Abdullah bin Salam. Makanya ini sahabat langsung bangun nyamperin Abdullah bin Salam. Gitu. Pak baru lalu mereka menyampaikan kabarnya. Selamat ya, selamat. Kata dia, apaan sih selamat? Kata Nabi yang masuk terakhir ini, masuk awal nih, kamu ini ahli surga, berarti ente ahli surga. Oh gitu. Selamat. Mungkin Nabi ngomong gitu. Iya, ente berarti ahli surga. Pokoknya lalu mereka mengatakan akhbirna. Mereka mengatakan lagi, kabarkan kepada kami bi ausaki amalika bi nafsik. Apa yang paling engkau andalkan amalan sampai engkau bisa dikatakan ahli surga sama Rasulullah. Ya, mereka pada ngiri gitu, pengen tahu amalan apa yang ente kerjain sampai Nabi bilang ente ahli surga. Ya kalau kata dia Abdullah bin Salam bilang inna amali la dhaifun. Ini kayaknya kita sesuai nih sama dia nih, orang Indonesia. Ya, inna amali sesungguhnya amalku sangat lemah. Ya, lemah. Duduk wirid 1 jam aja nggak nyanggup gitu. Berarti kita nih kayak Abdullah bin Salam nih. Ya, orang Indonesia 1 jam udah semutan gitu. Apalagi 2 jam gitu. Ya, hitungannya sesungguhnya amalku sangat lemah. Ausaku ma'arju bihi salamatus sudur sodri. Ini andalin yang ini aja dah. Ini kayaknya Abdullah bin Salam contoh buat orang Indonesia nih gitu. Ya, kemauannya kurang keras, daya tahan tubuhnya kurang kuat untuk mengerjakan amalan-amalan yang berat. Ya udah, Abdullah bin Salam ini contohnya. Dia adalah orang yang begitu, gak kuat ibadah kawan. Ya, tetapi yang aku harapkan, aku andalkan dari amalku adalah ma'arju bihi, ya, yang aku harapkan salamatus sadri, kebersihan hati. Itu doang, nggak cocok juga kayaknya, ya kan? Ya, kayak belangkon gitu ya, depannya doang baik, belakangnya ngepel. Ya, ini kayaknya yang itu semua kemana dong? Ini nggak cocok juga. Dengan amal perbuatan nggak mampu. Ternyata dia mengharap dengan amalannya satu apa? Kebersihan hati. Salamah, ya, dengan selamat dada, maksudnya dadanya selamat daripada penyakit hati. Ya. Yang kedua, watarki malayak ini, dan meninggalkan sesuatu yang nggak penting buat hidup. Itu lagi tetap dua ya. Jadi andalannya dia yang Nabi katakan dia adalah ahli surga, ternyata satu bersih hati, kedua meninggalkan sesuatu yang dianggap gak manfaat buat hidupnya. Ya, habis sampai sini aja. Ini panjang banget, nggak dibarisin, lewat 4 lembar. Ya, Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah. Rabbana lakal hamdu ya rabbana hamdan wa marhamna warhamna walidina fa'alna bi ma'lamtana wa 'alimna ma yanfa'una bi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahman rahim sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.